Gembong narkoba Dewi Astutik, 42, yang juga dikenal dengan nama Paryatin atau Mami, ternyata belum lama berkecimpung dalam bisnis peredaran narkotika. Informasi tersebut disampaikan Kepala Badan Narkotika Nasional, BNN, Komjen Suyudi Aryoseto, yang menyebut bahwa Dewi sebelumnya hanyalah seorang tenaga kerja wanita, TKW. Menurut Suyudi, sebelum keberangkatannya ke Kamboja, Dewi sempat bekerja di sejumlah negara, termasuk Taiwan dan Hong Kong. Keberadaan Par alias Dewi pernah menjadi TKW di Taiwan dan Hong Kong. Maka sebelum di Kamboja tahun 2023, Par alias Dewi belum memiliki rekam jejak kriminal. Jelas Suyudi, Jumat, 5 Desember 2025, dikutip dari Kompas.com. Dewi kemudian berpamitan kepada keluarganya di Ponorogo untuk kembali mencari nafkah sebagai TKW pada 2023. Namun setibanya di Kamboja, situasi berubah. Ia tergiur dengan peluang mendapatkan uang cepat dan akhirnya terjerumus dalam aktivitas ilegal. Pada awalnya, Dewi terseret ke dalam praktik scamming yang tengah marak di Kamboja. Par alias Dewi awalnya menjadi TKW di Kamboja, lalu mulai bersentuhan dengan fenomena scamming yang marak di Kamboja karena cepat menghasilkan uang, tutur Suyudi. Perkenalannya dengan jaringan narkoba internasional baru terjadi setelah Dewi bertemu seorang warga negara Nigeria berinisial Don pada awal 2024. Sejak saat itu, Don berperan sebagai orang yang membimbing dan mengarahkan Dewi dalam bisnis tersebut. Jaringan yang dibangun keduanya bahkan berkembang lintas benua. Don inilah yang menjadi caretaker dan godfather Par alias Dewi Astutik selama di Kamboja dan memulai merambah ke bisnis narkotika, dan Par bertugas merekrut para kurir, kata Suyudi. Di Kamboja, Dewi merasa bisa kendalikan semua jaringan dengan uang, imbuhnya. Dalam struktur jaringan itu, Dewi mengambil posisi sebagai perekrut kurir narkoba. Targetnya adalah warga negara Indonesia, WNI, yang sedang tidak memiliki pekerjaan di Kamboja. Berdasar pendalaman Paryatin, Dewi khusus merekrut WNI yang jobless, penganggur, di Kamboja, serta kawan-kawan kurir yang bersedia bergabung, ungkap Suyudi. BNN menemukan bahwa jaringan tersebut mengoperasikan kurir ke sejumlah negara di kawasan Asia hingga Afrika. Daerah operasi, pengedaran, berdasarkan hasil pendalaman dan analisa, yaitu Indonesia, Kamboja, Laos, Hong Kong, Korea Selatan, Brasil, Ethiopia, lanjutnya. Warga Ponorogo, Jawa Timur, Jatim, dikejutkan dengan kabar penangkapan Dewi Astutik alias Paryatin, perempuan yang selama ini dikenal sebagai pekerja migran, namun ternyata menjadi gembong narkoba internasional yang diburu BNN. Penangkapan Dewi Astutik di Kamboja menimbulkan kehebohan di kampung halamannya. Perempuan berusia 42 tahun itu lahir dan besar di Dusun Tenun, Desa Broto, Kecamatan Selahung, Ponorogo. Setelah menikah dengan Sarno, ia pindah dan menjadi warga Dusun Sumberagung, Desa Kecamatan Balong. Kepala Dusun Tenun, Didik Harirawan, mengaku kaget setelah melihat foto tersangka dalam pemberitaan nasional. Kaget lihat fotonya. Itu kan Paryatin. Wajahnya sama, hanya sekarang gemuk. Dia tetangga saya, ujar Didik, Kamis, 4 Desember 2025. Menurut Didik, Dewi Astutik sudah lama bekerja sebagai pekerja migran Indonesia, PMI, bahkan sejak lulus SMP. Saya ingat waktu SD kelas 5 diajak ke alun-alun saat dia pulang cuti dari Taiwan, kenangnya. Dewi Astutik juga dikenal royal kepada orang tuanya, Nyoiman dan Kusni. Namun kesehariannya dinilai biasa, tidak menunjukkan gaya hidup mencolok. Saat pulang ke Ponorogo pada 2023, Dewi Astutik disebut beraktivitas seperti warga biasa. Ia mengurus sertifikat tanah PTSL milik orang tuanya, dan sering berjualan nasi keliling di acara hajatan, wayang dan reog. Aktivitasnya wajar, seperti jualan nasi keliling. Tidak ada yang mencurigakan, tutur Didik. Pada 2024, Dewi Astutik kembali berangkat ke luar negeri dengan alasan bekerja di Taiwan. Siapa sangka, Dewi Astutik ternyata merupakan aktor intelektual penyelundupan narkotika internasional. Dewi Astutik masuk daftar buronan terkait kasus penyelundupan 2 ton sabu yang digagalkan pada Mei 2025 oleh jaringan Golden Triangle, serta beberapa kasus besar pada 2024 yang terhubung dengan jaringan Golden Crescent. Penangkapannya dilakukan saat ia hendak menuju lobi hotel di Sihanouk Ville, Kamboja, melalui operasi gabungan BNN, Kepolisian Kamboja, KBRI Phnom Penh, Atase Pertahanan RI dan BAIS TNI. Setelah ditangkap, Dewi Astutik dibawa ke Phnom Penh untuk verifikasi identitas dan proses administrasi sebelum diserahkan kepada otoritas Indonesia. Di Indonesia, Dewi Astutik akan menjalani pemeriksaan mendalam untuk mengungkap alur pendanaan,
logistik hingga jaringan pelaku lainnya. Warga Ponorogo tetap tak menyangka perempuan yang dikenal pendiam dan pekerja keras itu ternyata pemain besar di jaringan narkotika internasional. Warga kaget melihat foto tersangkanya kok benar Dewi. Bedanya hanya agak gemuk, pungkas Didik. Keberangkatan Dewi ke Kamboja pada 2024 kini menjadi tanda tanya besar di mata warga, karena ia sebelumnya selalu berpamitan bekerja ke Taiwan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.